Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Pratama Haryanto akan membahas mengenai mengapa kapal tidak patah, khususnya tidak patah menjadi dua. Dapat kita lihat bersama pada gambar ini, kita tahu bersama merupakan suatu kapal, yaitu kapal kargo, di mana pada suatu kapal tersebut ada beban-beban yang terjadi atau gaya yang terjadi pada kapal, baik dari bawah maupun dari atas. Dimana dari bawah tersebut ada namanya gaya angkat atau gaya hidrostatik, di mana ketika kapal tercelup tersebut maka ada gaya dari air yang mendorong kapal sehingga kapal tersebut bisa mengapung, jadi terdapat gaya tekan ke atas. Lalu yang kedua ada namanya gaya berat, di mana terdiri dari berbagai bagian kapal, mulai dari baja kapalnya sendiri, bangunan atas, lambung, permesinan, peralatan, dan semuanya. Berdasarkan berbagai gaya tersebut, baik dari atas maupun dari bawah, ada kemungkinan kapal tersebut tidak mampu menopang gaya-gaya tersebut sehingga pada akhirnya kapal akan patah menjadi seperti ini. Jadi bagaimana yang bisa dilakukan seorang desainer agar kapal tidak sampai patah menjadi dua atau tidak sampai rusak seperti itu? Maka salah satu persyaratannya yaitu kekuatan memanjang kapal wajib terpenuhi atau harus dipenuhi. Di mana di sini terdiri dari ada namanya tegangan, modulus, dan momen inersia pada konstruksi desain kapal memenuhi persyaratan yang ditetapkan klasifikasi, di mana salah satu klasifikasi adalah Biro Klasifikasi Indonesia. Suatu kapal apabila diam ataupun bergerak nanti ada dua gaya utama yang bekerja pada kapal. Yang pertama adalah gaya berat kapal, yang kedua adalah gaya tekan ke atas. Jadi kita akan belajar mulai dari dasar sampai ke pada akhirnya menghitung tegangan, modulus, dan momen inersia yang dimana dibandingkan dengan klasifikasi. Terdapat gaya berat di kapal sama gaya tekan ke atas. Kita mulai dari gaya tekan ke atas, di mana gaya tekan ke atas merupakan gaya yang terjadi akibat dari bagian kapal yang tercelup air, di mana tergantung dari seberapa besar volume dari bagian kapal yang tercelup air, mulai dari sisi bagian belakang kapal sampai sisi bagian depan kapal, di mana secara umum apabila kita bagi terhadap station untuk lebih mempermudah. Jadi pada video ini untuk mahasiswa, di mana mahasiswa untuk perhitungan-perhitungannya lebih disederhanakan apabila dibandingkan ketika bekerja kelak. Jadi pada video ini kita menggunakan station di mana kapal hanya dibagi menjadi 40 station saja. Ketika bekerja kelak nanti akan ada frame atau gading yang dimana bisa 50, 80, 100, 200 gading tergantung dari jarak gadingnya. Kalau di sini untuk perkuliahan sendiri menggunakan station untuk mempermudah sekaligus untuk mempersingkat waktu mahasiswa dalam mengerjakan. Di mana nanti kapal dibagi menjadi 40 station, mulai dari yang paling belakang itu 0 sampai paling depan itu 40, di mana di sini dibagi berdasarkan LWL. Lalu selanjutnya ketika gaya tersebut kita menghitungnya bukan dalam satuan ton, nanti pada akhirnya dalam satuan luasan. Mengapa luasan? Kita menggunakan acuan dari luas dari CSA atau Curve Sectional Area di tiap-tiap stationnya. Jadi di station 0 nanti dihitung berapa CSA-nya, di station 1 dihitung berapa CSA-nya, station 2 dihitung berapa CSA-nya, sampai terakhir station 40 nanti berapa CSA-nya. Di tiap bagian-bagian tersebut dari CSA nanti baru kita ketahui gaya angkatnya seberapa. Lalu setelah ada namanya gaya tekan ke atas, yang kedua adalah ada namanya gaya berat kapal. Jadi dua poin utama yang wajib dihitung untuk mengetahui kekuatan dari kapal tersebut. Yang pertama gaya tekan ke atas, di mana disitu tergantung dari CSA-nya, yaitu tergantung dari bagian kapal yang tercelup ke dalam air, yaitu dari sarat intinya. Kalau yang kedua adalah gaya berat, di mana gaya berat di sini untuk berat kapalnya itu terdiri dari LWT sama DWT. LWT itu light weight units, yang kedua DWT adalah dead weight units. Di mana untuk LWT sendiri merupakan bagian berat kapal yang tidak dapat berubah. Yang terdiri dari yang pertama ada namanya steel atau baja,
Itu keseluruhan bagian kapal, mulai dari kerangka bagian lambungnya sampai ke bangunan atas keseluruhan, itu bajanya. Apabila kapal dari baja, apabila kapal dari kayu, nanti ya keseluruhan konstruksi kayunya. Ini masuk steel. Yang kedua ada namanya permesinan, yang ketiga ada namanya peralatan. Jadi LWT kurang lebih tiga ini, walaupun ada lagi tambahan biasanya residual atau yang selain ini. Jadi yang utama di sini ada steel atau bajanya apabila kapal baja. Yang kedua permesinan, yang ketiga peralatan. Untuk steel sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada namanya lambung, ada namanya superstructure and deck house. Untuk lambung sendiri merupakan bagian kapal yang pada lambung kapalnya sendiri itu dihitung semua mulai dari konstruksi kulitnya sampai ke gading-gadingnya, sampai ke geladaknya, sampai ke alasnya, semuanya dihitung. Mulai dari alas, sisi, geladak, semua dihitung semua itu berapa beratnya per station, kalau di sini menggunakan station. Lalu yang kedua ada namanya superstructure and deck house, di mana di situ dihitung satu persatu untuk bangunan atasnya. Di tiap-tiap bangunan atas, apabila ada 5 bangunan atas ya dihitung tiap-tiap lantainya, dihitung semua. Lalu selanjutnya ada pendekatan, karena ini memang untuk perhitungan untuk mahasiswa, di mana nanti ada batasan waktu juga, jadi ada pendekatannya saja. Jadi di sini ada pendekatan untuk yang bagian lambung kapal. Di situ terdiri dari ada namanya lengkung CSA dan trapesium. Walaupun secara kenyataan nanti untuk lambung kapal harus dihitung satu-satu per frame. Jadi di satu frame tersebut apakah ada gading, apakah ada alas, apakah ada balok geladak, apakah ada kulitnya, itu dihitung satu-satu tiap frame atau tiap gading. Akan tapi pada video ini lebih membahas mengenai pendekatannya. Hanya pendekatan saja, yaitu pada bagian lambung di situ ada namanya lengkung CSA. Jadi CSA yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di situ bisa dipakai untuk pendekatan untuk menghitung dari konstruksi lambungnya, yaitu lengkung CSA itu 2/3-nya dan sepertiganya trapesium. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi pada slide selanjutnya. Lalu selanjutnya mengenai DWT atau deadweight tonnage, di mana di situ terdiri dari kargo, fuel oil, lubricating oil, fresh water, lalu ada passenger, luggage, crew, and store. Jadi kargo di sini muatan dari kapalnya sendiri. Kalau kapal memuat kargo bisa kargo, apabila kapal memuat mobil bisa mobil, dan lain sebagainya. Kalau fuel oil lebih ke bahan bakarnya, lalu lubricating oil lebih ke minyak pelumasnya, lalu fresh water lebih ke air tawarnya, lalu passenger atau penumpangnya apabila kapal penumpang, lalu ada luggage perbekalan, lalu ada kru atau anak buah kapal, ada store atau pergudangannya. Jadi untuk DWT sendiri ini merupakan suatu berat dari kapal yang bisa berubah tergantung dari kondisinya. Biasanya DWT digunakan juga sebagai load case atau case ketika analisa stabilitas. Nah, dipergunakan apakah muatannya 100% atau 50%, 20% atau 75%. Oke, yang tadi untuk pendekatan hal atau lambungnya sendiri, tadi ada pendekatan yaitu menggunakan pendekatan trapesium. Di mana trapesium ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus di mana nanti hanya pendekatan saja, yaitu sepertiganya dari lambung merupakan trapesium. Di sini terlihat hanya seperti segitiga ya, walaupun sebenarnya ini tidak segitiga. Ujung bagian depan ketika station 0 itu 0,06 meter kuadrat. Jadi di situ sebenarnya masih ada angkanya yang saja terlalu kecil sehingga terlihat seperti segitiga. Walaupun yang di station 0 itu ada angkanya 0,06 meter kuadrat sehingga nanti ya bentuknya trapesium. Lalu selanjutnya di sini ketika ada CSA yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bentuknya seperti itu. Lalu ditambah trapesium yang bentuknya trapesium di mana nanti besar salah satu bagian apakah ujung depan atau ujung belakang. Lalu yang terakhir ketika CSA ditambah trapesium menjadi hull weight atau berat dari lambungnya, di mana dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan nih di sini, jadi ada hull weight atau berat dari lambungnya. Di sini semuanya pendekatan.
Di sini untuk Hollywood sendiri dihitung dari station 0 sampai station 40. Jadi di tiap-tiap poin nanti dihitung untuk semisal contoh di station 0 nanti dihitung dijumlahkan antara CSA dan trapesiumnya di tiap-tiap station. Dijumlahkan semua nanti ketemu angkanya. Di sini paling besar kurang lebih sekitar 25 meter kuadrat. Untuk pendekatannya di sini menggunakan pendekatan meter kuadrat. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.